biasa, sekarang kita akan melakukan penarikan. Ki, sebelum kita melakukan penarikan, mau tanya dulu, emang kata sosok arwah yang tadi jin banyak sosoknya, emang apa benar apa tidak? Ya memang energinya aja memang ada. Banyak. Yang paling kuat sosok macan, sosok ular dan banyak. Yang lain itu memang pengikut-pengikut biasa. Makanya kalau tidak terkontrol nanti menjalur karena negatif, menjalur brengsek-brengsekan, menjalur jago-jagoan, menjalur istilahnya lah, karena bisa kalau kena kelompok tawuran paling depan. Selalu ada misalnya ada dorongan, saya paling kuat, saya paling berani, saya bertahan itu. Untuk mendorong-dorong, sebetulnya bukan membantu, untuk mendorong-dorong mencelakakan. Sedangkan kita terjerumus, sudah celaka, yaitu tujuannya. Tapi pertama memang membantu. Contoh kita diserang atau di luar, kadang kita tidak tahu itu orang sudah lari-lari ada gimana gitu. Kan itu memunculkan, memperkuat kebanggaan orang, memperkuat kekuatan orang, perasaan gitu. Jadi saya punya kekuatan yang dahsyat, sakti, akhirnya muncul lagi, lebih berani. Nah, lama-lama kita jadi tumal. Itu cara jin itu, setan itu harus untuk menjerumuskan Ya, itu. jadi mungkin licik. Ya, mencelakakan. Licik. Tidak seperti orang gitu. Seorang kan kalau mau bunuh cuma mencit atau tonjok itu kan tidak. Masuk dulu ke intinya mesin dalam tubuh itu akan kendalikan. Yang akan ditarik mungkin sosok apa? Sosok macan. Macan. Ya, sebab tahap hamalana macan paling atas. Paling atas. Ya, entah. Sewaktu kita tidak enak, sewaktu tidak emosi, sakit hati, ataukah sedang kita mengalami kegelisahan, itu yang pertama muncul. Baru kedua muncul sosok ular. Baru itu yang paling sering muncul sosok macan. Sampai ini yang bawah di atas di bawah basah macan. Terserah perintah macan lagi. Ayo, jangan dulu ya, dan itu dikuasai di sini. Pada betah ya makhluk di tubuhnya. Ya memang. Apa ada hotspot gitu di dalam? Jadi nge-wifi gitu. Jadi betah. Jika alus parabna gitu, parabna kadewa jadi. harapanku capek genot. Langsung aja mungkin. Oh, apalagi kalau sering kita sering ke cewek-cewek, apalagi sering ke perawan, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih paten lagi narik wanita ini. Yang lama-lama kelamaan nanti digilekan sedikit resep atau nabi hobi atau cinta yang punya suami, yang punya pacar, Yang bermasalah. nah lebih hot lah istilahnya. Nanti lebih lanjut Lebih hot. Kacau. Begitu lah. Makanya jangan kita tertipu, jangan kita terbawa arus dunia jin. Makanya perbanyaklah Ibadah. perbanyaklah salawat, perbanyaklah istighfar. Sebenarnya gampang hidup tenang. Ini sakit hati, coba ada dan sholat, hilang. Jadi ada lalaunan di serangan. Dia stres. Coba deh rasakan. Kita waktu sakit hati, wah adanya sendiri, Allah Akbar, Allah. Kalau orang sampai bisa melagu ke dengit hilang. Pemalas sambil berangkat. Sampai ada itu panggilan sholat, sampai ingat kita sholat terus, kita selamat dari gangguan jin. Mulai untuk kita membuktikan lagi, interogasi apa KTP atau apa di keluarga, turunan dari mana, nenek moyangnya, sudah lama di mana, gitu, tempatnya di mana, interogasi lah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten ya, sana sebenarnya nggak ganggu, sana sebenarnya musik. Terus gimana dikit? Terus ya teh nu enak, apa sih badan iya. Nah, biasa enak badan itu kunaon? Oh, teh orok terus ngilu. Keturunan Si keturunan tuh. Ari anjeun teh kumaha anu ngalebatkeun ka dia atawa kumaha? Oh, dari dihajar. jadi dihajarnya. Nah tujuan nanti kanggo naon? Menjaga. Dengan sengaja gak ngaran seueur dengan makhluk-makhluk nu ngalebat ka abdi. Kiri itu bantuan Nah, yang itu ngebantu nu aya ngaran bantuan macau. aja waktu aja di pinasa kaulah nu marang kaulah nu nikah Pan Gusti Allah nu ngajaga mah wah nyelametkeun kaulah cik hoyong terang. Ari anjeun teh asalna ti mana? Oh ti Sancang. Apa? Sancang apa? dokter kadinya dokter kadinya Naon aya naon kat mun abdi dongkap ka itu teh naon? ulah aja apa hijikan dan wah Ah, moal ada wah wah elah hatur nuhun pisan sada acara sanes nampik. Teu kedah kegituan abdi. ini kan dompet udah dibawa ke mana bisa Tah, aya tadi mah nu dongkap ka abdi lebet ka abdi teh. Naha Bisa ngomong. bet tiasa ngaganggu anjeun ongkona ngajagi tapi naha teu tiasa ngajagi. untuk kalau gitu deh jadi wah ini aku mana udah dicet wewe Soalnya bang ngerusak, ngajari hatekeun mah jomblo itu. mana tiga di perahu Nanti terus. Aduh lupa wae. Nah, ayeuna salami ieu kan anu sok nyeun emosi abdi teh naik teh berarti salira bantu bantu mah gitu atuh teman-teman emosi anu nyelakakeun. dia bantu sih ada Abi mah mau dikasihin ku batur, hang dihargaan, mah hang deket jeung batur. kau lah Isti orok. Nah, emang tuh orang lah pasti apal. Kan kieu wae nama tapi nggak enak. Cek kasaran insya Allah bisa lah ngajaga diri seorang ge. Teu perlu keur itu sok we mulang ka itu deui ka asal ka Sancang. Jadi mesti dititipkeun. Nya bah mesti dititipkeun gitu. Jadi geus aya. Ya abah teh Sancang teh di Sancang ka Sabriji. Ya paling gitu we nya punten nya terus kaganggu lah. Jadi apa? Jadi yang apal hungkul gitu dasar raya kau lagi emang teu apal kan gitu da cik ai mami salira teh saha yang Prabu belajar Kang Prabu Raja Musti aku yang nanya
dengan apa gitu. Dan dia tak apa saya lagi teh naon wae kan gitu air karasa sok ada air ngaganggu sok anu kumaha emosi ku bari naik kan. Jadi dia apal gitu. Dan saya lahir dia macam pernah maraban, pernah ngamalkeun. Jauh lebar-lebar ongkos. Kai oh yang batu naon tuh cik gunana batu eta teh jang naon jadi si niat goreng tinggal ketruk ke daratan gitu ada ini mudah-mudahan malah tong aya ngagarang gue gitu lah aya tok aya mah cik menurut tiasa ngajaga nu tadi lebat ka abi bisa diusir teh ngaruh ngajak ngaturin ngajaga nesok aya mah anjeun mah mulang we ka itunya ka asal. Da abi mah saya ngajaga ku Gusti Allah ge dijaga. Ya nun ya punten terus anu sok aya naon euy nya. Saya kan itu nyaho-nyaho orang bahaya. Loba, nah orang teh Istiqoroh dititipkeun. nah itu menyari kemarin kali kalau contoh kita ya mah, tanya malah kita contoh makan nyata. Kalau ibaratnya pas ibaratnya itu apa salah hamil, pansokio ngajampeuna. Mungkin pangjaga teh kalau gedung tangga dicancang di gedung tiluan wah nama macam-macam pangjaga bisa aja jenis mirip dan kerja karena doinya jatna ya incu nitipkan sing lunculannya tak ada selalah Jadi ke posisi hamil bisa halam dia mah ngesel banget itu mereka jadi bos saya teh sidik teh diangkir nah ada dagut sama dia macam-macam yang ada nah kalau kita mah lah jangan tunduk jangan nurut ke arwah-arwah atau jin-jin dan intinya jangan terlalu percaya sama kiriman-kiriman lah. Kuatkan aja iman gitu. Kalau kita percaya sama kiriman mereka juga bisa tambah kuat gitu. Terus ujung-ujungnya kita seujud sama orang lain gitu. Berani kalau kita takut. Iya. mungkin dari sosok yang tadi katanya dari bayi ya dimasukin dititipkan kan? Tanda kutip dititipkan itu bukan berarti sepenuhnya dititipkan Cuman mungkin tujuan mah penjaga gitu. Kan kalau kewatin wanita hamil itu kan kadang-kadang gelisah setiap mau selamat bisa kumaha lah cek bahasa Sunda kumaha onang ya tak banyak mantra-mantra jampe-jampe kita disiapkan pakai air minum. Barusan juga bilang kan kalau mau barang datang aja ke tempat dia nanti dia kasih barang. Buat teman-teman yang nonton diusahakan jangan percayalah buat apa barang-barang kayak gitu dan apa kemampuannya apa tetap aja nggak bisa ngejaga. Yang paling kuat itu manusia punya akal paling sempurna di antara yang lain. Nih, kita bikin konten ini bukan buat musrik, bukan tapi untuk meluruskan. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh jangan terlalu dipercaya, jangan ditiru lah. Kalau bisa lah dihentikan, kalau tidak bisa dikurangi sedikit-sedikit. Nah, kepercayaan dengan jin, bantuan jin. Sebabnya
kita punya kemampuan lebih kuat, yaitu Allah yang menciptakan. Sebetulnya sama, jin sama manusia itu diciptakan untuk ibadah, tapi kan ada yang brengsek, ada yang mengganggu. Sama dengan orangnya sama untuk ibadah. Nah, banyak yang brengsek ketika dia brutal gitu, jin juga gitu. Tapi jin yang taat, patuh, tunduk kepada Allah mah tidak akan bisa muncul ke ikut campur sama manusia. Nah, kayak barusan makhluk yang barusan dipanggil, siapa namanya teh? Prabu Brajamusti. Nah, lupa tadi mau nanya dia teh Islam atau jin kafir, tapi barusan pas ditanya Waalaikumsalam. Assalamualaikum menjawab dia Waalaikumsalam. Waalaikumsalam katanya. Berarti Islam. Berarti Islam. Memang karena Islam gede. Seperti kita lah. Islam KTP. Tidak jauh seperti itu mungkin. Banyak preman Islam, Ya. banyak itu penjahat Islam, dan memang itu tidak menjamin. Sebab itu kelakuan itu dari kita sendiri, bukan dari label. Ini kita yang paling kuat. Jadi intinya kalau udah terlanjur ada yang ngisi di badan atau ada makhluk di badan, sebisa mungkin jangan terlalu dipakai, jangan terlalu dipercaya. Kalau bisa dikontrol, dibawa sholat, bawa ngajinya kayaknya. Ya, itu agar Bawa tertekan, Islam lah. agar terkendalikan, tertekan gitu. Kalau kita apalagi kalau kita diikuti, nanti muncul bisikan-bisikan, perintah-perintah dalam hati pikiran, perintah. Contoh harus kita makan air kencing atau air. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang kita nggak kerasa gini. Yang ya kadang-kadang orang-orang nggak ngerasain tuh yang nggak terlalu ditanggap, ada rasa malam pengen keluar keluyuran. Ya itu Sifatnya. Nah, sifatnya. karakter. Ya yang saya rasain juga gitu. Terus lihat orang kan mandang kita nggak tahu kan hatinya, nggak tahu ngatain yang baik Ya. atau yang buruk. Tapi bawaan kita kan ke orang lain sensi. Ya. Kayaknya apa sih itu orang ngeliatin yang gitu. Juga benci lah. Nah, benci. Setiap orang melihatnya kita membenci. Terus kalau lagi ngevlog nih, lagi bikin konten, pengennya ke tempat-tempat angker. Jadi kan untuk menambah-nambah lagi, mengikuti seolah ditarik. Hawa nafsu pengen berantem, wah. Ya itu paling dominan, paling Kadang kalau nggak tinggi. terkontrol, parah. Ya. Nanti kalau lama-lama nanti ada bisikan, Hmm. ada tugas, harus gini malam atau harus keluar malam. Lihat, datanglah ke tempat contoh kayu besar, perintah. Ternyata itu paling banyak perintah yang tidak baik. Seperti kita harus mencapai 7 perawan, kita mencapai darah rambut kawan 7, itu perintah-perintah. Memang pasti diperlihatkan dulu kesaktian jin itu. Kadang-kadang bawaan malas lah, mau keluar kamar itu kan siang-siang, kalau malam baru mau keluar kamar. Kan gitu, kan jin oke. Kalau siang mah itu energi manusia lebih kuat, tertekan, tidak bisa muncul. Tapi kalau malam, manusia yang lemah, energi bangsa-bangsa biasanya gaib yang muncul kuat. Makanya orang yang sudah kerasukan jin atau arwah-arwah senang malam, malah susah tidur. Makanya kalau sahabat-sahabat siapa saja yang merasa keanehan seperti malam susah tidur, gelisah, asal banyak pikiran, ketakutan, nah itu gejala berarti sudah ada di badan kita, jin itu. Tapi mungkin itu jin, mungkin yang nyasar, mungkin dari tempat, mungkin kiriman, mungkin dari keturunan. Nah, kebetulan nih kan lagi dibahas nih masalah ini. Nah, cuma mau sedikit klarifikasi. Banyak yang nge-inbox lah, banyak yang nge-WA ke saya juga. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat bisa tahu lah dari pengalaman ini kalau saya bukan orang pintar atau dukun. Saya mah cuma orang biasa. Ini juga kan lagi klarifikasi sama si Aki bahwa yang ngikutin saya tuh saya nggak tahu terus gunanya buat apa, bahkan nggak bisa nolong saya. Jadi buat teman-teman yang suka minta tolong atau mau nanya-nanya janganlah, saya nggak bisa apa-apa. Ya, yang unik juga dari tadi, kenapa sosok kiriman itu disuruh masuk ke dalam tubuhnya? Katanya
karena satu prinsip, satu tujuan. Yang satu kiriman untuk menjomblokan, dan kata keturunannya itu bagus karena dia bisa gonta-ganti wanita. Itu jangan dicinta. Itu katanya berarti satu tujuan, iya katanya. Kenapa disuruh masuk? Karena satu tujuan. Jadi ya kayak pak boy itu mah pak boy itu bawaan setan, bukan bawaan ketampanan. Jadi begitulah, cukup di sini, ambil aja yang positifnya, buang Ya, yang ini negatifnya. cuma ngobrol nyantai, ya tidak ada yang pintar, tidak yang kuat, tidak ada yang paling cuman kita ngobrol itu dari pengalaman masing-masing gitu.